guys, Bos Darling di sini. Pertengahan Mei 2025, setelah menjadi ajang perdebatan selama 3 tahun, WHO menyatakan bahwa negara-negara anggota akhirnya menyetujui perjanjian pandemi. Itu adalah perjanjian di mana jika terjadi pandemi, maka pemerintah menyerahkan kedaulatan bidang kesehatan pada WHO dan PBB. Jadi yang menentukan lockdown, berapa lama, protokol kesehatan, dan lain-lain bukan lagi pemerintah, tapi institusi asing. Inilah yang namanya penjajahan gaya baru, Orde Baru Dunia, New World Order. Narasi yang dikembangkan adalah karena semua pemerintah di dunia nggak ada yang becus menangani pandemi waktu COVID kemarin. Oleh sebab itulah, kekuasaan diambil alih oleh WHO. Pemerintah yang bermental kacung pasti tunduk. Padahal kebalik, Amerika justru keluar dari WHO karena menganggap WHO lah yang nggak becus menangani COVID kemarin. WHO yang nggak becus, malah WHO yang minta pengalihan kekuasaan dari pemerintah. Beruntunglah rakyat Amerika punya Menkes yang cerdas dan berani, seperti Robert F. Kennedy Jr. Di hari Pandemic Agreement disahkan, Menkes RFK justru kasih orasi publik mengkritik WHO sebagai organisasi yang gendut, birokratis, penuh dengan konflik kepentingan dan politik kekuasaan internasional. Globalis, bukan kepentingan rakyat Amerika. Oleh sebab itulah, Amerika keluar dari WHO dan nggak mau ikutan Pandemic Treaty. Ini baru bukan mental kacung. Menkes RFK tahu persis bahwa masalah yang sesungguhnya, udang di balik pandemi adalah uang dan kekuasaan. Dan memang faktanya, data menurut The World Bank Group, tingkat kematian dunia di puncak COVID tahun 2021 sama aja dengan tingkat kematian di tahun 1998. Ini adalah bukti nyata yang tak terbantahkan bahwa COVID adalah virus drama dan virus media. Alasan untuk jualan vaksin dan alasan untuk mengambil alih kedaulatan negara lewat otoritas dunia yang korup. Total pendapatan industri farmasi dunia tahun 2024 menurut Statista dan Fortune Business Insights sebesar 2,18 triliun dolar atau sekitar 35.400 triliun rupiah per tahun. Malah lebih besar dari data yang kita kutip kemarin dari Drugs Channels. Rakyat bahkan susah membayangkan berapa besar uang 35.400 triliun rupiah itu. Anda bayangkan utang Republik Indonesia dari tahun 1945 sampai 2025, total utang selama 80 tahun dikali 4, nah itulah pendapatan industri farmasi hanya dalam 1 tahun saja. Jadi ada 35.400 triliun alasan untuk korup dan berbohong soal pandemi. Emangnya mentang-mentang orang bule pakai baju dokter terus dianggap pahlawan kemanusiaan yang nggak bakal korup? Bodoh sekali. Sebab, seperti dikatakan oleh Lord Acton, kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang mutlak sudah pasti korup. Makanya pandemi akan terus diulang. TBC lah, COVID lanjutan lah, seolah-olah Tuhan begitu bodohnya bikin dunia yang penuh penyakit, bikin tubuh manusia begitu lemahnya sehingga butuh WHO sebagai juru selamat umat manusia. Tapi juru selamat palsu, the Antichrist, Al-Masih Ad-Dajjal. Oleh sebab itu pula, sejak berdirinya WHO di bawah naungan PBB, kita justru makin sering mengalami bencana penyakit menular. HIV, SARS, flu burung, flu babi, MERS, Ebola, Zika, Ebola jilid 2, COVID, yang kemudian dijadikan alasan untuk diberlakukannya Pandemic Treaty. Sehingga, kalau terjadi pandemi lagi, kewenangan negara diambil oleh PBB dan WHO. Episode ini menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi yang tak pernah diceritakan oleh para dokter, media massa, dan Kementerian Kesehatan. Berikut solusinya. Ini adalah kajian terlengkap dan komprehensif berdasarkan bukti-bukti saintifik yang tak terbantahkan untuk membangkitkan kesadaran rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikut adalah tahapan modus pandemi yang sebentar lagi pasti akan diulang karena mereka sudah persiapkan amunisi yang lebih hebat, yaitu Pandemic Treaty. Kita ingat waktu dimulainya pandemi COVID, ini akan diulang lagi. Media-media kaki tangan globalis kompak melakukan propaganda ketakutan yang diikuti oleh media-media lokal.
Dulu diberitakan COVID berasal dari kelelawar, dari pasar ikan di Wuhan, dari babi. Semua media hanya mengutip tanpa melakukan investigasi jurnalistik. Yang kita butuhkan bukan kutipan pernyataan orang atau lembaga, tapi mana dokumen pembuktian ilmiahnya. Ini adalah hal pertama yang harus dilakukan, tapi nggak dilakukan. Mau virus HIV kek, COVID lanjutan kek. Begitu media mengumumkan propaganda ketakutan, pertanyaan pertama rakyat tetap sama. Mana dokumen pembuktian ilmiahnya? Dan pembuktian ilmiah tersebut harus bisa diulang oleh orang lain, sesuai prinsip sains yang transparan. Ini adalah hal yang dilakukan oleh sang jenius penemu PCR dan pemenang Nobel waktu awal diumumkan HIV. Ia sangat marah, alatnya digunakan untuk memvonis orang sakit AIDS tanpa dasar ilmiah. And the first line of it was, HIV is the probable cause of AIDS. And I thought that was true. This is before I got involved. And I said, what's the reference for that quote? And I looked for it for about 2 or 3 years and I never could find it. And by the end of 2 years, I'd ask everybody at every meeting that I'd gone to that talked about AIDS, I'd ask, I'd look through every computer database. There is no reference. There is nobody who should get credit for that statement. Sayangnya ia wafat 5 bulan sebelum COVID. Nanti IQ Jongkok protes. Kok pakai nanya pembuktian ilmiah? Biasanya kita ke dokter juga percaya aja, nggak pakai nanya pembuktian ilmiah. Ya kalau pengobatan personal sih silakan aja. Anda punya pilihan untuk percaya ataupun tidak. Mau ke dokter silakan, pindah dokter lain silakan, pengobatan tradisional silakan, nggak ada yang maksa, nggak perlu nanya pembuktian. Kalau pandemi ini Anda nggak punya pilihan, ada kekuatan memaksa. Anda harus masuk rumah sakit, harus diisolasi, harus pasang masker, harus lockdown, harus vaksin. Maka mutlak harus ada pertanggungjawabannya. Ini adalah kunci utama mengapa begitu mudah menipu orang sedunia. Saya nggak pernah dengar ada pakar kesehatan di Indonesia yang membahas pembuktian ilmiah yang dijadikan dasar bahwa SARS-CoV-2 adalah penyebab penyakit COVID. Bukan cuma memetakan genetik, itu mah hasil PCR doang. Mana pembuktian bahwa genetik yang dipetakan itu adalah penyebab penyakit COVID? Nggak ada satupun. Kita buktikan ya, penelitian tanggal berapa, di mana, dan oleh siapa. Silakan Anda tanya pada semua dokter, profesor di Indonesia. Nggak ada yang bisa tunjukkan, karena memang nggak ada yang baca. Nyarinya di mana juga pada nggak tahu. Silakan Anda buka situs resmi WHO, Timeline COVID. Tanggal 31 Desember 2019 diumumkan ada virus corona di Wuhan. Nggak sampai 2 minggu kemudian, tanggal 12 Januari 2020, diumumkan sudah dilakukan pemetaan genetik dan sudah dinamakan pula COVID-19. Cuma 12 hari, di hari libur akhir tahun pula. Kapan pembuktian ilmiahnya? Itu terlalu pendek untuk memastikan pandemi di seluruh dunia. Ini dokumen penelitiannya, diarsipkan di Perpustakaan Obat Nasional. Cuma pemetaan genetik doang, pakai alat PCR. Nggak ada pembuktian sebab akibatnya. Analoginya, ada rumah kebakaran, dikerumuni banyak orang. Dicomot 1 orang, dipetakan genetiknya. Nah, ini dia si Fulan, penyebab kebakaran. Ya nggak bisa begitu. Harus dibuktikan, dia adalah penyebab kebakaran. Bisa jadi dia adalah akibat kebakaran, yaitu pemadam kebakaran yang sedang mematikan api. Terus dituduh sebagai penyebab kebakaran. Persis seperti itu yang terjadi. Dikira virus SARS-CoV-2, padahal antibodi kita sendiri, eksosom, bentuknya sama. Ini buktinya. Yang dibunuh vaksin adalah antibodi kita sendiri. Bukannya sembuh malah mati. Dan ini sudah terjadi sejak zaman HIV. People that are working in that area don't realize that they're only working on one little piece. They're only looking at this one species, that is the pseudospecies in the first place, because it's changing its sequence all the time. But it is sort of, they're thinking of it as one infectious agent, and if you can stop this, you can cure the disease. And most of the drugs that are developed are too narrow. Yeah, they're not terribly narrow, but they're not recognizing the problem. Makanya perlu dilakukan pembuktian sebab akibat sebelum diumumkan sebagai pandemi di seluruh dunia dan sebelum dibuatkan vaksin.
Hal yang mendasar ini terbukti tidak dilakukan oleh WHO dan para pakar kesehatan dunia. Apakah mereka bodoh? Ceroboh? Bukan. Karena perintah majikannya memang begitu. WHO adalah lembaga stempel virus pesanan. Makanya rakyat harus cerdas supaya paham permainan busuk mereka. Penelitian penyebab penyakit COVID yang bukan sekedar pemetaan genetik PCR baru dilakukan sehari sesudah diumumkan. Ini dokumennya, penelitian di Berlin tanggal 13 Januari 2020. Nggak pernah ada pakar yang bahas ini. Padahal inilah dasar WHO menentukan bahwa virus SARS-CoV-2 adalah penyebab penyakit COVID. Anda nggak perlu jadi dokter untuk memahami dokumen ini. Sebaliknya, kasih aja dokumen ini ke pakar kesehatan, suruh baca dan jelaskan. Mohon maaf, belum tentu mereka bisa. Karena sekolah kedokteran tidak mengajarkan bagaimana melakukan pembuktian sebab akibat. Diajarinnya cuma kalau sakit A, kasih obat B. Nggak perlu pembuktian. Kita bukan dokter, kita adalah rakyat jelata. Tapi kita punya kemampuan dan kecerdasan untuk memahami dokumen. Kita sudah buktikan dalam beberapa episode lalu. Baca dokumen NASA kita ngerti, walaupun kita bukan antariksawan. Oh, NASA sedang bikin senjata debu mikro yang disebar lewat udara. Baca dokumen CIA kita ngerti, walaupun kita bukan Intel. Oh, CIA nggak percaya Aidit memerintahkan pembunuhan para jenderal. Baca dokumen Bank Sentral Amerika, kita ngerti, walaupun kita bukan bankir. Oh, uang yang dicetak oleh Bank Sentral Amerika itu cuma 10%, yang 90% nggak ada nomor serinya. Baca dokumen WHO juga kita ngerti, karena guru besar kita adalah 3 orang penemu dan pemenang Nobel ini. Anda paham jalan pikiran ketiga orang tersebut, Anda pasti ngerti baca dokumen WHO ini. Ada 2 dokumen yang dijadikan dasar untuk menentukan bahwa virus SARS-CoV-2 adalah penyebab penyakit COVID. Yang pertama, dokumen penelitian tanggal 12 Januari 2020, seperti yang tertera di timeline WHO. Yang kedua, dokumen penelitian sehari kemudian, tanggal 13 Januari 2020 di Berlin. Kita mulai dari dokumen yang pertama, di Wuhan. Mereka mengambil sampel dari paru-paru pasien di Wuhan. Sampel atau inang tersebut berisi banyak makhluk. Ada dahak, sel paru-paru, sel imun, bakteri, jamur, dan ada eksosom, antibodi kita sendiri. Harusnya diisolasi dan dimurnikan dulu, tersangka penyebab penyakitnya. Butuh waktu sekitar 3 minggu untuk mengisolasi retrovirus dengan sempurna. Mereka tidak melakukan itu, asal comot dan petakan genetiknya. Dengan metode seperti itu, mereka juga nggak bakal tahu RNA makhluk apa yang sebenarnya dipetakan. People that are working in that area don't realize that they're only working on one little piece. They're only looking at this one species. That is the pseudospecies in the first place because it's changing its sequence all the time. They're not terribly narrow, but they're not recognizing the problem. Cocokkan analisis kita dengan apa yang dikatakan Dr. Kary Mullis? Makanya tadi saya bilang, guru besar kita adalah 3 orang penemu dan pemenang Nobel itu. Kalau Anda paham logika dan metodologi mereka, Anda pasti bisa memahami dan mengkritisi dokumen WHO itu. Dari zaman HIV, penemu PCR bilang itu adalah spesies palsu karena selalu merubah urutan genetiknya. Bermutasi terus, sama seperti COVID. Spesies palsu, pseudospecies. Bisa jadi yang dipetakan di Wuhan itu adalah eksosom, antibodi kita sendiri. Tingkat kemiripannya bahkan bisa mencapai 100%. Silakan Anda baca referensi di layar. Saya bicara berdasarkan data ilmiah yang mereka terbitkan sendiri. Yang mereka bilang virus SARS-CoV-2 itu, urutan genetiknya bisa 100% sama dengan eksosom, antibodi Anda sendiri. Waktu penelitian pertama di Wuhan, tanggal 12 Januari 2020 itu, WHO nggak ada orang di Wuhan. Liburan tahun baru pula. Jadi yang dilakukan di Wuhan itu cuma tes PCR doang, pemetaan genetik. 3 jam juga selesai. Hasilnya kemudian dibawa ke Berlin, di mana banyak tenaga ahli WHO di sana. Kita masuk ke dokumen yang kedua, penelitian di Berlin, tanggal 13 Januari 2020. Anda bisa download penelitian ini dari situs resmi WHO. Silakan Anda baca sendiri di layar. Sebelum keluar hasil penelitian genetik virus Wuhan yang tadi kita bahas, tim Berlin sudah mempersiapkan RNA virus SARS, yaitu penyakit 15 tahun sebelumnya, untuk dicocokkan dengan virus Wuhan. Lucu kan? Virusnya aja belum datang, sudah disiapkan virus SARS lama yang akan dicocokkan. Ini namanya cocokologi, bos, virus pesanan.
Kemudian, setelah keluar pemetaan genetik virus Wuhan, dipilihlah 3 sampel ARNA virus SARS untuk dicocokkan. Baca aja di layar, based on the